Ya, selamat datang lagi. Sekarang kita akan membahas tentang data mining. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining ini di bidang ilmu yang mana, karena data mining menyangkut database, data buatan dan juga statistik dan lain sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun di pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar. Dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Lalu apakah data mining itu? Apakah memang berhubungan erat dengan bidang pertambangan, pembangunan atau tambang timah dan sebagainya? Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Terbelakang, kehadiran data mining dilatari dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer dan digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Bayangkan berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan juga betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya ialah, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas dan atau informasi yang berguna untuk organisasi kita? Banyak data kita yang kebanjiran data tapi miskin informasi. Kasus di sini, jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank memberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan sebuah atau satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar Rp1.000 per buah, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan setahunnya adalah sampai 12 miliar. Jadi ada 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya. Sehingga rafia berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Kesalahan tadi merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Banyak data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja. Tentunya 80% data dapat digunakan untuk hal lainnya. Data mining versus data warehouse. Lalu apa bedanya data mining dengan data warehouse dan OLAP? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar berikut akan menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Lihat data mining dan teknologi database lainnya. Di gambar tersebut terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditujukan oleh seorang data analis dan bisnis analis. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Ada lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining seperti information science, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural networks, pemodelan matematika, information retrieval, dan juga information extraction, serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image spasial. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining,
Diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP seperti filing or crawling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, reporting, slicing, dan dicing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object oriented database, image or spatial database, time series data atau temporal database, text, web, dan juga multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti Kaizen database muncul, tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SCS, SCI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Pertama contohnya Intelligent Miner dari IBM, lalu Microsoft juga menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000, lalu Enterprise Miner dari SHS, lalu Mindset dari Silicon Graphics, lalu Clementine dari SPSS. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining. Di antaranya ialah peningkatan kinerja jika berlulusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, lalu pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya ialah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat serta mendapatkan hasil yang akurat. Tahap-tahapnya untuk melakukan data mining. Mining dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pembersihan data, integrasi data, transformasi data, aplikasi teknik IDM atau data mining, evaluasi pola yang ditemukan, lalu presentasi pengetahuan. Ini adalah cara data miningnya. Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena terbesar tempat, sehingga penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang teknik yang paling populer. Yang pertama, teknik data mining, association rule mining. Teknik ini ialah teknik mining untuk menemukan antara objektif antara satu kombinasi item. Algoritma yang paling populer ialah dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate dan test. Itu membutuhkan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tersebut, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Yang kedua tekniknya yaitu classification. Ini adalah teknik teknik proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka, yang berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Seperti ini decision tree-nya, dia menggunakan jika maka. Decision tree adalah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diintegrasi oleh manusia. Algoritmanya dari decision tree ini yang paling terkenal adalah C4.5. Tapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar dan tidak dapat ditampung di memori seperti rainforest. Metode lainnya ialah seperti Bayesian, neural network, genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan juga linear network. Proses classification ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, learning dan test. Pada fase learning, sebagian data telah diketahui flashcard sertanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Lalu pada fase test, model yang sudah dibentuk tersebut diuji dengan sebagian data yang lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Lalu yang ketiga yaitu clustering. Berbeda dengan association, clustering ialah melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Dan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui. Nah, itu clustering sering digunakan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip
dari clustering ini ialah memaksimalkan kesamaan antara anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Banyak algoritma clustering yang memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk menormalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering menunjukkan ialah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah k partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lainnya adalah metode hierarki, yang dibagi menjadi dua, yaitu bottom up dan juga top down. Nama metode ini ialah bila salah satu penggabungan pekerjaan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat mendapatkan cluster yang optimal. Pendekatan yang dapat diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Inilah ilustrasinya dari clustering. Teknik data mining. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar satu data yang sudah teridentifikasi dalam satu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari jangka ambang atas, data-data tersebut dimasukkan ke dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang dikenal lebih fleksibel. Algoritma ini juga dikenal sebagai DB scan. Ya, jadi teori